Bahwa naik gunung ini tektokan ternyata hasilnya wow, luar biasa. Trail runner di sini hasilnya luar biasa tanpa ada edukasi berkaitan dengan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, Sobat Volcano Vlog dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya sekarang sudah bersama Mas Endro Sambodo. Beliau ini adalah bidang operasi di tim reaksi cepat BPBD DIY dan juga SAR DIY. Begitu ya, Mas Endro? Ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Amin. Hari ini kita mendengar ada seorang runners yang hilang di Bukit Mongkrang, atau kita sebut Gunung Mongkrang atau Bukit itu, Mas ya? Kalau saya lebih senangnya Bukit ya? Mongkrang. Ya. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, jadi operasi pencarian hari ini dibuka dan kita belum mendapatkan kabar sudah ada tanda-tanda ke arah penemuan atau belum. Tetapi ini menjadi satu kasus terbaru yang kita lihat, kita dengar dan kita ikuti terjadi di gunung, ya, di alam bebas begitu. Nah, Mas Endro Sambodo ini pengalamannya sangat panjang di dunia alam bebas, pengalamannya sangat luar biasa. Beliau juga pernah ikut operasi evakuasi yang sulit di Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu. Mas Endro, ini menurut Mas Endro ini secara mungkin istilahnya apa ya, asesmen atau penilaian lah, kecelakaan di gunung ini kan semakin sering terjadi belakangan beberapa tahun terakhir ini. Ini gimana sih, Mas, menilainya? Ini mengabaikan empati ya, dalam artian saya tidak mengabaikan bahwa saya bersimpati dan ya merasa sangat sedih terhadap survivor, survivor maupun korban kegiatan alam bebas, serta memberikan semangat pada teman-teman yang sedang melakukan operasi pencarian. Nah, kita bicara beberapa kasus kecelakaan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan alam bebas. Rata-rata kan kasusnya semakin meningkat berkaitan berbanding lurus dengan perkembangan informasi media sosial. Medsos ya. Ya, banyak orang yang mengupload aktivitas alam bebas, entah itu TikTok-an, entah itu trail runner-an, yang mungkin ada beberapa yang tidak memberikan edukasi yang bagus. Yang mungkin taunya hanya proses, hanya jadinya saja hasilnya, tapi tidak melakukan apa ya bahasanya, pendalaman atau penyampaian informasi proses-proses melakukan itu, tapi tahu-tahu hasilnya muncul entah itu dalam foto, video pendek dan macamnya, dan indah lah itu ya. Bahwa naik gunung ini tektokan ternyata hasilnya wow, luar biasa. Trail runner di sini hasilnya luar biasa tanpa ada edukasi berkaitan dengan persiapan. Kemudian analisa resiko ketika di perjalanan harus bagaimana, mengalami trouble, dia harus survive seperti apa. Kadang-kadang orang yang mungkin kegiatan alam bebasnya tidak banyak atau mungkin tidak mempunyai pengalaman berkaitan dengan alam bebas, mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut dan mengalami suatu kendala. Nah, di situ dia harus survive. Nah, ketika dia tidak mempunyai pengalaman untuk survive, maka resiko keselamatan dia akan semakin mengecil. Nah, itu. Iya. Jadi itu ya faktornya, ya faktor ini banyak terkait dengan teknis keterampilan tentu saja ya. Keterampilan itu ya keterampilan di alam bebas. Iya, betul. Ya, dari segi ilmu, dari segi pengalaman. Itu ilmu tanpa dia melakukan kegiatan juga akan sama aja. Melakukan kegiatan tanpa dilandasi dengan ilmu juga sama aja. Jadi harus berimbang. Nah, Mas Endro, ini jadi sebaiknya itu bagaimana? Ini kan untuk pengetahuan banyak orang ya. Kalau anak-anak Mapala kan pasti secara teknis dari dasar sampai F1 itu kan ada ya. Tapi yang awam ini kan juga harusnya sih mendapatkan pengetahuan yang kurang lebih tingkat dasar gitu. Kalau ini saya bicara secara umum ya. Karena dulu saya beraktivitas menjadi anggota Mapala, dan mungkin kalau teman-teman yang tidak ikut Mapala pernah ikut Sispala, kemudian ada teman-teman Pramuka, ada teman-teman Menwa, ada teman-teman yang berkaitan dalam bebas lainnya, maka paling tidak sudah mempunyai basic, mempunyai dasar berkaitan dalam bebas. Ketika beraktivitas dalam bebas, dia harus bawa apa aja. Tasnya seperti apa, bekalnya seperti apa, sepatu yang dikenakan seperti apa, apakah boleh dia menggunakan sendal, apakah tidak boleh menggunakan sendal, kemudian
boleh tidak pakai celana jeans atau tidak boleh. Hmm. Kemudian pakaian yang dikenakan seperti apa, adakah pakaian cadangannya ketika basah. Nah, itu paling enggak kan sudah punya dasar. Nah, kalau sekarang mungkin banyak orang yang melihat dari YouTube, melihat dari Instagram, melihat dari TikTok media lah. sosial yang lainnya, bahwa mendaki gunung itu ternyata menyenangkan. Atau ketika trail ternyata menyenangkan juga dengan modal dalam tanda kutip sepatu tit gitu, terus menggunakan mungkin hydrobag atau dengan tas yang lebih kecil lagi, naik atau lari kemudian di video segala macamnya, sehingga postingannya ketika dia upload di media sosial keren banget. Ya, tapi gini Mas, mendaki gunung atau pergi ke gunung itu kan memang menyenangkan Mas. Ya. Cuma ada tapinya kan. Iya, itu. Saya dulu itu pernah agak menyepelekan karena saya sering beraktivitas di satu gunung, bahkan setahun bisa 2 kali 3 kali naik gunung. Akhirnya saya naik gunung tersebut dengan agak menyepelekan, naik jam 9 malam, kemudian satu orang karena saya nyusul rombongan sendiri. Ya, karena saya nyusul rombongan jam 9 malam sudah mulai turun embun di daun-daun itu. Saya nyari jalan terabasan, saya pakai celana jeans, saya pakai sendal gunung, saya pakai jaket PDL, bukan jaket yang agak tebal-tebal, tapi saya pakai pakaian PDL. Sampai di satu pos arah ke puncak ketemu dengan rombongan, itu jam 1:30-an pagi. Akhirnya itu udah kedinginan sekali karena celana saya jeans saya basah. Terus saya nggak pakai sepatu, hanya pakai sendal gunung itu. Terus dari situ saya udah mulai bicaranya ngelantur. Waduh, ngeri bicara juga ngelantur, sudah nggak gemetar lagi tapi tangannya udah kaku. Kebas. Udah kaku, udah nggak bisa ngerasain, mulutnya sudah nggak bisa ngomong dengan jelas karena ya kaku itu. Terus akhirnya diselesaikan sama teman-teman. Kemudian teman-teman rombongan saya yang ketemu di pos tadi muncak, saya ditemani satu orang, itu cuman bentar-bentar dimasakin air, glontor pakai susu coklat, kemudian disuruh minum, kemudian saya pengen pipis ya saya dikasih SB, saya pengen pipis ya saya cuman buka SB, miring dikit, curah gitu. Nah, itu tahun 2007. Nah, dari situ saya ketika beraktivitas dalam bebas, entah naik gunung, entah perjalanan di bukit, saya pasti prepare-nya akan lebih safety lagi. Saya naik gunung atau beraktivitas dalam bebas hanya sekedar trekking, saya pakai sepatu. Saya tidak pakai celana jeans, tapi saya pakai celana entah itu kudraw, entah itu celana yang agak ringan lagi, tapi yang mudah untuk kering. Kemudian saya pakai kaos lengan panjang dan dia jaket, paling enggak jaket yang ultralight. Jaket-jaket ketika hujan deras atau gimana, saya masih prepare. Kemudian selalu pakai raincoat. Gitu. Ya kalau kelihatan wah ribet kayak gini gimana ya, berkaitan dengan safety karena saya pernah punya pengalaman berkaitan dengan insiden yang menerima diri saya. Nah, kadang-kadang kan orang ketika belum apesnya, dia belum sadar. Ketika saya lagi apes, saya baru sadar, oh ternyata seperti itu. Nah, sadarnya itu kalau apesnya masih bisa dihandle. Kalau apesnya nggak bisa dihandle, ya semakin apesnya jadi bablas. Nah, kayak gitu. Dan itu yang tidak banyak disadari oleh, ada istilahnya para FOMO gitu ya. Jadi pokoknya naik, nanti bisa bikin video, foto, video upload di media sosial. Aspek itu sama sekali nggak dipersiapkan ya, Mas. Nah, sekarang gini Mas, kan ada banyak kejadian di gunung itu, survivor baik yang selamat maupun yang mungkin tidak selamat itu kan dia mengalami sesuatu kemudian dia ditinggalkan oleh entah teman-temannya, entah apa. Ini di aspek itu bagaimana Mas baiknya Mas? Nah, misalnya kan ada juga pendaki solo gitu, sendirian itu kan resikonya semakin tinggi juga. Nah, saya kan beberapa kali juga diminta bantuannya untuk sama-sama sharing diskusi berkaitan dengan kegiatan bebas, entah itu di teman-teman Pala, entah itu teman-teman Menimba, teman-teman Pramuka maupun teman-teman yang lain-lainnya, yang umum, yang sifatnya komunitas. Nah, ketika seperti itu saya tekankan lagi, yang pertama ketika mau melakukan kegiatan bebas, tidak hanya mendaki, bisa mendaki gunung, bisa melakukan trekking, bisa arung jeram, bisa melakukan panjat tebing, bisa susur gua, tidak boleh sendirian, tidak boleh solo. Itu, jadi minimal 2 orang. Itu kalau trouble atau mengalami kendala, masih ada orang yang tahu itu. Yang kedua, ketika saya beraktivitas dalam bebas, saya harus +1.
Misalnya saya beraktivitas di alam bebas 1 hari, maka saya membawa logistiknya 1+1. Asumsinya ketika saya membawa logistik 1 hari +1, ketika saya terkena badai, saya harus berhenti di situ, maka logistik saya cukup untuk 1 hari berikutnya. Ketika saya beraktivitas 2 hari, maka saya juga sama 2+1. Logistik saya 2 hari dibikin plus 1 hari antisipasi untuk mengalami situasi yang ketika emergensi. Nah itu. Resikonya apa? Resikonya barang bawaan yang saya akan lebih banyak, tas yang saya bawa akan lebih besar. Tapi kan naik gunung, ya idealnya kan ya barang bawaannya seperti itu, bawa tas yang nggak gede, bukan yang cuma dry bag atau tas-tas kecil-kecil itu terus naik lagi, yang enggak seperti itu. Yang mempertinggi resiko ya. Ya. Kemudian kalau dulu kan naik gunung pakai, kalau yang cowok minimal 60 liter garirnya. Kalau yang cewek minimal 40 liter itu minimal. Saya terbiasa pakai 75 liter kalau dulu kan keren. Wow, sampai tinggi gila ya, sampai tinggi. Kalau sekarang kan malah kadang-kadang dalam tanda kutip, wah nggak keren sama sekali naik gunung kok pakai carrier. Naik gunung ya pakai backpack, pakai ini, kemudian pakai botol minuman kiri kanan itu udah keren. Ya, ada pergeseran nilai-nilai di situ. Dan ya terus terang ya, saya juga pernah naik ke beberapa gunung lah ya. Dan bedanya dulu sama sekarang memang jauh betul. Terutama saya membandingkan dengan anak saya. Anak saya mau ke Sindoro itu mau tektok gitu. Saya bilang saya pernah naik Sindoro. Jangan saya larang habis itu, saya nggak boleh itu karena risiko betul tinggi betul ya. Terus ini Mas, kan ada juga survivor yang diselamat juga beberapa bulan yang lalu, cewek itu. Itu kan ditemukan selamat meskipun sudah sampai 3 hari ya. Dia tidak sampai, ya hampir hypo, tetapi masih selamat. Nah, kalau kemudian menghadapi situasi emergensi, entah di puncak, entah di jauh dari perkampungan, itu apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang gitu? Apakah dia sendiri atau mungkin ada temannya, itu apa yang harus dilakukan? Ketika sama-sama mempunyai basic berkegiatan dalam bebas, ini saya kembali lagi ya, ketika mempunyai basic di dalam bebas, maka ketika saya naik bersama 1 orang lagi, 2 orang jadinya, naik 2 orang minimal, maka ketika satu mengalami kendala, satu akan meminta bantuan turun. Tapi dengan catatan harus ada diskusi di situ. Ketika kaki saya cedera, sehingga saya harus diam di situ dan menunggu teman saya, meminta teman saya untuk turun ke bawah, maka akan berkomunikasi. Aku tak berhenti di sini dan tidak gerak-gerak. Nah itu katanya. Tidak di sini akan tidak berhenti di sini, tidak pindah-pindah. Kamu turun nyari bantuan ya. Nah nanti turunnya lewat jalur ini, terus nanti balik lagi. Saya kan nggak kemana-mana. Itu. Nah kadang-kadang kan yang bermasalah ketika ditinggal turun, yang ini gerak sendiri. Karena mungkin kelamaan, dia merasa kesepian, sakit, dan entahlah psikologi seperti apa. Dia pengen coba untuk turun sendiri. Karena mengalami kendala, entah kakinya, entah sakit gamanya, akhirnya mungkin mencari jalur terpisah atau nggak sengaja pindah jalur. Nah itu malah yang bikin hilang kan seperti itu. Atau kasus di Slamet kemarin ternyata, dan mungkin yang di Merapi belum lama ini, ternyata yang akhirnya survivor dan ditemukan meninggal dunia malah mencari jalur, yang mencari bantuan itu. Yang sakit itu malah maksudnya yang sakit ditemukan selamat, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, yang itu yang mencari bantuan malah hilang, akhirnya ditemukan meninggal dunia. Nah itu ketika saya sama minimal 2 orang satu tim itu ya, ketika mengalami kendala maka ada yang diminta untuk mencari bantuan, itu yang pertama. Yang kedua ya manajemen perjalanan. Ketika saya mau naik gunung, saya harus mempersiapkan yang pertama fisik saya, yang kedua mental saya, karena mental sama fisik itu kan harus berimbang. Itu kemudian ya persiapan perjalanan saya mau naik Sindoro 1 hari, kira-kira naik dari base camp Pledong. Nah base camp Pledong itu nanti ngecampnya di mana ketika kena badai bagaimana, ini bulan apa toh? Bulan Januari, Februari ya, Desember, Januari, Februari, maka itu masuk ke puncak curah hujan, maka beresiko hujannya juga akan lebat, beresiko angin kencang, beresiko badai. Berarti nanti resikonya saya bisa kejebak di situ ketika lagi pendakian, maka saya harus prepare logistik.
Ketika Oke. saya pakai tendanya berat, maka saya pakai flash sheet. Nah itu. Iya, iya, iya. Nah itu Oke, harus prepare. betul. Nah, sekarang yang kedua, Mas, ketika misalnya menghadapi situasi emergensi, misalnya entah itu di bawah puncak atau mungkin di dekat puncak gitu ya, itu sebaiknya itu mencari pertolongan tuh ke atas atau ke bawah, Mas? Kan kalau ke bawah jaraknya lebih jauh, Ya. kalau ke puncak spekulasi, Ya. barangkali ada orang. Ya. atau apa. Ya harus kita perhatikan ketika kita naik gunung itu kan kita ada rombongannya enggak? Oh, Dalam iya, artian oke. rombongan pendakian kelompok yang lain. Paling enggak di base camp itu ya jalur itu Ah, gitu ya. itu sepanjang jalur, kemudian di base camp itu kira-kira Oke. ramai tidak? Hmm. Nah, kan kita lihat ramai atau enggaknya kan dari registrasi. Ya. Dari betul. registrasi di hari tersebut atau sehari sebelumnya kira-kira ramai tidak? Ketika tidak ramai atau sepi atau hanya kelompok kita sendiri, maka saya percuma ketika saya nyari bantuan harus ke atas. Pasti nggak ada orang. Spekulasinya agak gagal lah bahasanya. Betul, ya. Mau nggak mau kan harus turun. Turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya tidak registrasi berarti saya pendaki Wah, ilegal. iya, Nah, itu yang sih, risikonya yang perlu. sudah tidak bisa saya komenan Betul. lagi ya itu. Iya, iya. Hilang Ya. tapi tidak terregistrasi di basecamp. Aduh ya sudah. Kalau itu ya no comment kalau saya kalau itu. Ya, Yang ketiga lagi, Hmm. ketika saya naik gunung dari basecamp A, saya sebisa mungkin mencari kontak person dari basecamp tersebut, Oke, bahkan ya. sampai jalur frekuensi. Radio ya. Iya, radio. Oke. Nah, kembali lagi ke persiapan. Maka ketika persiapan saya harus membawa apa aja. Salah satunya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi modern, alat komunikasi tradisional. Modern itu ya HP, HT kalau ada. Tapi paling enggak kan sekarang HP sudah ada. HP, smartphone, sekarang 98% orang megangnya smartphone semua. Iya. Nah, itu Atau kan lebih canggih lagi, Pak, pakai apa itu GPS atau Iya. apa gitu loh, itu yang udah. Nggih. Jadi Udah kayak- kan kalau kita install aplikasi HT melalui smartphone kan sudah bisa. Oh iya. Itu jadi ya sebenarnya kalau kita mau memaksimalkan teknologi nggak ada alasan saya nggak punya ini, nggak punya ini. Betul, Tapi kan boros baterai, power bank. ya, Nah, ada itu. cadangan. Nah, Oke, kan Mas. bikin berat. Ya tuh. Ya balik lagi kalau kayak gitu resikonya menjadi berlipat ganda. Iya. Nah, sekarang Mas mungkin itu kan peralatan-peralatan emergensi yang bisa digunakan emergensi, tetapi katakanlah ini canggih lah gitu. Yang paling sederhana apa, Mas? Misalnya itu ya, nah, untuk Alat kedaruratan. komunikasi darurat ya peluit. Peluit ya. Peluit itu daripada teriak-teriak suaranya gema, mending pakai Energi peluit. Yo, keluar energi banyak. nanti teriak-teriak 1 jam sudah kita Iya, suaranya iya. rusak. Ya, Peluit. peluit. oke. Peluit. Kemudian yang kedua alat pembuat api. Alat buat api. Kalau Oke. korek saya biasanya bawa, kalau buat aktivitas bebas saya biasanya bawa 2 korek. Yang Gas ya? gas itu yang satu bara. Oh, yang korek. Jadi kalau Mbak yang bara yang Oh, keluarnya bara gitu ya. Oke. kalau bara kan nggak berpengaruh terhadap angin. Oke. Kalau korek gas itu kan berpengaruh terhadap angin. Tapi kalau bara buat nyalain yang mungkin agak-agak harus butuh agak nyelempit mungkin agak susah. Jadi itu 2 korek itu. Tambah satu lagi fire starter. Fire starter. Oh, Yang ini buat ya. desa itu loh, Iya, fire iya, starter. iya. Jadi Oke. itu ya paling enggak 2 pembuat api, yang pertama korek gas, yang kedua fire starter. Ketika salah satu gagal maka masih ada cadangan. Fire starter mungkin nanti akan butuh media, entah itu tisu, entah itu kain yang kering, entah itu Lumut kering gitu ya. itu buat dipantikkan. Tapi ketika kena air cuma dibersihkan atau dikeringkan pakai kain maka akan nyala lagi. Oke. Jadi ada alternatif ketika yang korek utama rusak maka ada fire starter. Itu Iya, buat iya. memancing api. Nah, fungsinya memancing api di sini kan yang pertama untuk menghangatkan diri. Mencari penghangatan diri lah dengan cara membakar ranting-ranting sampai nanti kayu-kayu yang oke. kering. Yang kedua sebagai penerangan ketika malam hari. Oke. Yang ketiga menghindari atau menghindarkan dari binatang buas ketika malam hari, binatang nokturnal. Nah, itu jadi kan fungsi api di sini sebenarnya vital banget. banyak Itu ya. banyak. Oke. Tadi alat komunikasi, kemudian alat komunikasi darurat tadi, kemudian Penghangat. api. Nah, api pun nanti kita bisa menjadi alat komunikasi darurat. Dengan cara apa? Ketika kita sudah menyalakan api nanti Asap. kita bikin asap. Dengan cara apa ya? Daun-daun yang basah, Basah. tumpangin di atas bara api. Nanti ketika apinya mau redup, angkat lagi ya. Itu kan berkali-kali pasti Ya, asapnya akan asapnya tebal. besar gitu ya.
Nah, Oke. logika warga kampung ketika melihat asap tebal di lereng pasti akan didatangi karena berpotensi kebakaran. Iya, pasti akan datangi. Iya, 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 Oh, oke. di bukit ini karena saya bicara Pulau Jawa, Mm. rata-rata gunung di Pulau Jawa kan bisa diakses dengan jangka waktu 2-3 hari maksimal. Hmm. Tidak seperti yang di luar Jawa harus berhari-hari sampai ke titik ini. Tapi kalau rata-rata Jawa kan 2-3 hari sudah sampai di titik tersebut. Mm. Nah, ketika warga kampung melihat ada asap di lereng, pasti akan muncul pertanyaan. Ada apa? Ada apa? Dan asapnya agak tebal, pasti akan berusaha untuk didatengin. Nah, itu. Oke. Ya, saya kira tips dan sharing pengalaman tadi sudah lumayan banyak, Mas Hendro. Nah, sekarang saya ingin ya sedikit lah bercerita gitu ya, pengalaman apa yang paling memorable gitu lah ya, yang dari Mas Hendro sepanjang ada di dunia rescue. Ya, apakah evakuasi Merapi itu atau ada lagi yang di tempat lain barangkali? Oke, selama saya bergabung di SAR DIY dari mulai tahun 2006 sampai dengan saat ini, maka beberapa kali melakukan proses evakuasi lah, baik di gunung, di tebing, di sungai, bahkan sampai di laut. Nah itu. Nah, di masing-masing proses evakuasi itu pasti akan ada cerita. Dalam hari ini cerita tentang berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan proses pencarian dan pertolongannya, korbannya ketemu atau tidak, kronologis kejadian seperti apa. Nah, itu kan menjadi pengalaman kita untuk mengantisipasi ketika ada kejadian yang sama di lokasi yang sama maupun kejadian yang sama di lokasi yang berbeda. Nah, kalau kita bicara memorable-nya yang mana, semuanya pasti ada memorable-nya masing-masing. Nah, kalau orang yang sering tanya, ini orang yang sering tanya loh, bukan saya sendiri loh. Orang yang sering tanya pasti tanya tentang proses evakuasi Merapi tahun 2015. Salah satu pendaki yang mengalami insiden jatuh ke dalam kawahnya Merapi, pasti itu yang sering ditanya. Nah itu, namun tanpa mengurangi empati kepada keluarga korban, maka kita mungkin akan ya diskusi sedikit di sini. Oke. Ini Mas, karena kan selalu misalnya insiden di gunung apalagi yang tinggi gitu kan pasti memerlukan sumber daya yang banyak ya, yang mumpuni, peralatan yang memadai. Katakanlah misalnya evakuasi itu harus vertikal, gitu. Nah, kemudian apa yang mesti disampaikan kepada banyak orang ini? Saya nggak aneh ya, karena naik gunung itu memang hak siapapun. Cuma kalau misalnya nanti sampai terjadi sesuatu dan kemudian seperti kejadiannya itu kan juga ya sayang juga gitu. Itu apa yang bisa dikatakan Mas Hendro? Kalau sepanjang pengalaman saya, operasi SAR yang paling rumit itu adalah operasi SAR gunung hutan. Operasi gunung hutan ya? Pencarian orang hilang di gunung, orang hilang di daerah hutan-hutan itu yang paling ribet karena apa? Melibatkan banyak unsur, kemudian melibatkan beberapa teknik tentang explore search and rescue, pencarian di alam bebas itu. Nah, itu berkaitan dengan proses pencarian pertolongannya, proses pencariannya. Nanti dengan metode SAR, nanti banyak caranya lah. Ada open grid, ada close grid, membutuhkan sekian personil, area POD probability of detection-nya atau kemungkinan hidupnya seluas ini. Kemudian nanti ada istilah macam-macam. Nanti ada ya pemasangan marker dan segala macamnya. Nah itu baru proses pencariannya. Proses pertolongannya ketika menemukan survivor, kan rata-rata kalau orang mengalami kecelakaan atau insiden di gunung, biasanya itu ditemukan di tebing, di jurang, ke pelosok, di lembah sungai. Ketika melakukan proses pertolongannya atau pengambilan itu, kadang-kadang membutuhkan teknik vertikal. Jadi sudah melakukan pencarian dengan menggunakan macam-macam ya, penyisiran, entah nanti pencariannya model dalam tanda kutip tektokan pagi menyisir nanti sore turun, atau di deadline sampai 3 hari dia ngebuk-ngebuk di atas, sehingga kan manajemen perjalanan masing-masing tim itu kan juga harus ada apa yang harus dibawa ya, masing-masing personel yang tergabung di SERU atau Search and Rescue Unit harus bawa carrier, bawa parang gitu, nggak usah bawa tenda tapi bawa flash sheet, tapi bawa SB ya, karena kalau bawa tenda 4,5 kilo udah bikin tambah berat ya gitu. Nah berarti kan dia dituntut untuk survive juga. Dan logistik ya. Iya, selama 3 hari melakukan pencarian, penyisiran, maksimal 3 hari harus ditarik ulang, serunya harus di rolling,
Nah, selama 3 hari dia menyisir itu sambil bawa tas carrier gede, bawa parang untuk nerabas. Iya. Nah, Ya, itu kayak kemarin di Slamet tuh kan kita juga ngelihat ya Iya. warga hanya bekel apa itu namanya lontong itu. ya itu. Terus bahan mentah di Mm. atas, nggak ada waktu lagi untuk masak dan sebagainya. Itu kan rumit juga ya, Iya. Mas Hendro. Oke, Betul. Mas Hendro, mungkin sementara ini dulu saya kira masih banyak yang bisa dieksplor nantinya, dan ini penting juga untuk masyarakat, banyak khalayak rame ya. Jangan sampai gunung itu hanya dilihat enak dan indahnya saja, Betul. tetapi resikonya tidak pernah diperhatikan. Iya. Nah, pesan Mas Hendro apa untuk banyak orang ini sebagai closing statement sekaligus? Ketika kita mau melakukan kegiatan di alam bebas, maka kita harus prepare atau persiapan dengan matang. Jangan hanya melihat keindahan alam bebas tadi, tapi juga resiko-resiko yang akan kita hadapi. Maka proses antisipasi di kegiatan alam bebas harus kita pikirkan matang-matang. Mending safety first and ya aman dulu baru kita bersenang-senang. Iya. Itu. Jangan bersenang-senang dulu baru ditolong kemudian. Nah, itu. Iya. Safety first Iya. and be happy gitu. Oke. Baik, Mas Hendro, terima kasih waktunya. Yap. Kita berada di petilasan Mbah Marijan di Iya, Kinarrejo, betul. dan Mas Hendro pasti juga punya banyak kenangan di sini lah ya, dari Jawa dulu. Ya. Dan ini kebetulan pemirsa, kita baru saja mengikuti prosesi Labuan Ya. Ageng Merapi 2026. 2026, dan ini istimewa karena ada di tahun Dal, 8 tahun sekali Ya. digelar Labuan Ageng begitu ya. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Hendro Sambodo, dan kita berharap mudah-mudahan peristiwa terbaru di Bukit Mongkrang di Jawa Tengah, di Karanganyar tepatnya, ini akan segera terurai. Ya, Informasinya survivor bisa ditemukan dengan selamat, maksimal hasilnya. maksimal hasilnya, dan tim rescue pencariannya juga diberi kekuatan Amin. serta ketabahan dalam menjalankan tugas. Amin. Sukses selalu Mas Hendro, terima kasih. Siap. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kita, sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.